Pemilu di Indonesia masih belum bisa terlepas dari budaya politik uang. Seperti yang terjadi menjelang Pilkada DKI, Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan 27 praktek politik uang yang masih banyak dilakukan oleh tim sukses atau orang di belakang layar para kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Politik uang menandakan lemahnya pengawasan dalam Pilkada DKI. Bagaimana pemilu bisa dikatakan adil jika politik uang masih terus berlangsung dalam setiap pemilihan kepala daerah? Sebelum kita memulai dialog terkait dengan maraknya politik uang yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, kami sempat merekam adanya praktek politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh beberapa tim sukses Gubernur DKI Jakarta atau calon Gubernur DKI Jakarta. Kita simak berikut ini. Hasil penelusuran tim, ternyata memang ada ketua RW yang meminta warganya memilih salah satu calon. Saya yang teriakin Pak RW, ini bukannya kampanye aja, kasih tahu aja, kasih pemasukan aja ke warga. Apaan dong? Ya tak lagi. Pokoknya yang paling bagus, kokoh. Nomor 1, karena udah ada bukti. Yang lain cuma hanya janji-janji, ada ngomongnya udah. Tim Vokenara membantah memanfaatkan birokrasi maupun PNS dalam pemenangan pilkada kali ini. Kalaupun memang mereka nanti ada keluar jalur, tentunya ada kaitannya dengan Panwas sebagai monitor bahwa menentukan langkah-langkahnya. Dan itu kan memang sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh KPU yang memang juga akan dipidana. Kalaupun itu terjadi, oknum-oknum itu silakan aja diproses gitu loh. Kami tidak akan masuk wilayah itu. Modus baru politik uang lain yang dicurigai dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini, perekrutan tim sukses yang tidak sesuai prosedur. Tim sukses bentukan salah satu kandidat mendapatkan asuransi kesehatan selain honor Rp250.000. Syaratnya harus mengumpulkan 180 KTP warga yang dijadikan tim sukses untuk tingkat di bawahnya. Menggiurkan. Ibu ini misalnya bahkan rela menggendong anaknya untuk mendaftar jadi tim sukses. Iya, karena mendapat kartu asuransi, terus nanti ke depannya ada bayangan apa gitu. Kayak kedepannya nanti ada bayangan yang sekolah gratis gitu. Hasilnya, lebih dari 1 juta orang terekrut sebagai relawan dan tim sukses. Perekrutan tim sukses dalam jumlah besar menjelang pilkada dianggap tidak wajar oleh ICW. Apakah kemudian wajar ketika jumlah relawan tapi tidak bekerja sebagai idealnya sebagai relawan? Nah ini kalau sebagai relawan kampanye atau tim kampanye adalah bekerja untuk tim kampanye itu sendiri. Tetapi ini kan faktanya tidak. Mereka datang hanya diberi uang, bekerja sebagai tim pemenangan pun tidak. Benar saja, di antara antrean tim sukses untuk menerima honor, kami temukan salah satu tim sukses yang bahkan tak tahu pekerjaan tim sukses. Sudah mendapat 250.000. Dan kami memang ditanya apa pernah ikut pelatihan, kami tidak merasa ikut pelatihan. Perekrutan tim sukses dianggap wajar oleh calon gubernur DKI Jakarta Alex Nurdin. Apalagi mereka secara sukarela menjadi tim sukses. Nah, relawan itu kan dibantu ongkos transport, kasih uang makan itu untuk sebulan, bukan kasih duit. Namanya juga relawan itu ikhlas dia. Tapi tetap harus dong, masa dia keleleran? Dia punya motor sendiri, masa nggak dibeliin bensin, ya kan? Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengatur, tim sukses hanyalah koordinator di tingkat wilayah sampai kecamatan, yang berarti jumlahnya terbatas. Kita serahkan ke Panwas lah, apakah betul itu kemudian mereka bekerja secara profesional layak digaji dan diberi fasilitas, atau sekedar misalnya dalam tanda kutip dianggap modus politik uang yang kemudian seakan-akan dilegalisasi dengan cara merekrut tim sukses. Dugaan politik uang terus menguat. Penelusuran tim Jakarta 1 berikutnya bahkan menemukan pembagian uang secara gamblang dalam kampanye. Alwiyah Husin, Roni Kuncoro, Kompas TV, Jakarta. Jovan, bagaimana membedakan ini sebenarnya uang transport yang wajar, atau mungkin ini bantuan yang sebenarnya ya masuk akal atau rasional, atau ini sebenarnya adalah politik uang tapi tersamar? Ya, jadi dalam pilkada ini ada kata-kata katanya para pemilih ingin memilih yang kandidat yang berjuang.
beras baju uang. Jadi ya Berjuang beras Jadi, baju uang, oke. stigma seperti ini yang ternyata berjalan dan masih berlaku dalam perpolitikan Indonesia. Dalam Pilkada DKI, para kandidat masih menggunakan cara-cara pola lama yang dalam berpolitik itu masih menganggap pemilih ini masih memiliki rasionalitas yang rendah. Mobilisasi masih dikedepankan, penggunaan lomba-lomba, bahkan juga penggunaan misalkan adanya alat peraga yang sangat besar dalam jumlah masif, bahkan pola-pola yang misalkan tadi dikatakan oleh Pak Abdullah, berjalan secara masif dan sistematis. Dan politik uang ini selalu menyasar kalangan menengah ke bawah kah? Ya, biasanya berjalan di kalangan menengah ke bawah. Karena kalangan menengah ke bawah ini memiliki budaya politik yang dalam artian mengikuti kandidat yang dianggapnya sudah sesuai dan memberikan dia berjuang tersebut, beras, baju, dan uang itu. Jadi atau sebenarnya masyarakat kita kadang dalam tanda kutip cerdas, saya dapat uangnya tapi saya nggak milih kamu loh gitu. Jadi memang dalam politik uang sendiri peran relawan itu bisa menggunakan sebagai data yang akhir menjadi pemilihnya. Itu pertama. Kedua, Pilkada DKI ini salah satu simbol untuk partai-partai politik menyusun strateginya di 2015 nanti. Dalam artian hasil pemilu DKI nanti 2012 ini akan menentukan arah partai politik harus berkampanye seperti apa di 2014. Ini miniatur kecil begitu. Jadi ya? Salah satu kandidat ada juga yang mungkin menggunakan cara politik yang cerdas ya, dengan mengumpulkan dana kampanye. Karena memang kalau pengumpulan dana kampanye sendiri dalam pemilihan itu dimungkinkan selama masih dalam batas yang wajar. Persoalannya kalau seandainya dana kampanyenya saya berikan tunai, tidak terlacak di bank, itu seperti apa? Jadi memang hal inilah yang akhirnya ternyata hati kecil saya sih berharap pemilih DKI Jakarta ini menggunakan rasionalitasnya. Karena ini adalah momentum untuk menuju 2014. Jadi dalam kaitan pemberian uang, apakah efektif atau tidak, bisa ya atau tidak. Bisa ya apabila memang sasaran yang ditujunya memang mungkin mohon maaf masyarakat memiliki budaya politik parokial dalam artian kurang paham dalam politik. Tapi apabila memang masyarakat yang sudah menerima namun sudah memiliki kandidatnya sendiri, ini masalah kembali kepada perspektif politik saja. Saya pertanyaan terakhir ke Pak Ramdansa. Pak Ramdansa, ini sebentar lagi akan menjelang pilkada, yang bahaya adalah serangan fajar. Apa yang akan dilakukan oleh Panwaslu? Kalau serangan fajar relatif lebih mudah kami menangkap katakanlah ya, karena berapa kali terkait dengan politik uang Panwas 18 kasus yang kita bawa ke pengadilan, 8 kasus kita bisa inkrah. Kemudian yang kami kesulitan adalah terkait dengan misalkan praktek jual beli suara. Jual beli suara ini kan lebih pada politik uang yang sangat bagaimana mengantisipasinya di hari H. Ini kan persoalan menurut saya, dan tentu saja apa yang dilakukan Panwas? Panwas membuat misalkan kita mencoba membuat data pembanding. Bahwa selama ini kan KPU punya nama C1, form C1 itu adalah hasil plano yang di whiteboard, yang pakai angka paku itu kemudian dipindahkan ke C1. Itu distorsi yang C1 banyak. Karena apa? Lelah, letih, kemudian ada PPK yang KPPS yang dibayar misalkan, itu kan 111. Kalau itu paku berarti kan 3. Ketika dipindahkan ke form C1, itu bukan lagi angka paku, tapi kemudian ada angka Arab. 11 itu tidak boleh menjadi 111. Seringkali itu jadi menjadi persoalan dan dirubah atau distorsi karena memang sengaja. Baik, terima kasih Pak Ramdansa, terima kasih Mas Abdullah, terima kasih Mas Jovan atas waktu yang bergabung bersama kami. Ini miniatur kecil kabarnya untuk pemilu di Indonesia. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, jadi contoh untuk daerah seluruh. Jadi embrio kontestasi yang lebih demokratis. Baik, terima kasih.